Halo semuanya, balik lagi di channel Tontoku. Jadi episode kali ini lebih berfokus pada Sashiro ya. Jadi setelah cukup lama, akhirnya Sashiro menjadi highlight lagi nih di episode kali ini ya. Jadi pembagian porsi untuk jadi peran utama di tiap episode cukup penting ya di Super Sentai, supaya ya dinamika cerita juga jadi lebih hidup. Dan Boom Boomger cukup baik dalam melakukan hal ini ya. So langsung aja kita bahas Bakugo Sentai Boom Boomger episode ke-14. Let's go. Jadi di awal episode kita diperlihatkan Sashiro yang lagi ada di suatu akuarium ya. Yang kebetulan banget Mira juga lagi kerja di situ. Emang sih Mira nih pindah-pindah kerjaan mulu ya. Dan Sashiro cerita ya karena emang ditanya sama Mira. Jadi dia di sini untuk menenangkan dirinya sekaligus mencoba untuk membuat hati Boom Boom Marin terbuka. Sebagai Boom Blue dan ahli akuarium ya, gengsi lah kalau sampai bukan dia yang dipilih sama Boom Boom Marin nantinya. Mira sih ngasih saran di sini buat minta petunjuk sama Genba, karena di episode kemarin ya Genba yang berhasil buat mengambil hati dari Boom Boom Safari. Jelas Sashiro menolak di sini. Dan dengan arogan dia bilang kalau dia gak akan menghargai saran yang gak diminta. Kita beralih ke trio Hashirian yang lagi pada tidur siang ya. Jadi emang gak pernah beres nih kelakuan mereka ini ya. Sampai mereka ditegur sama Komandan Cannonberg dan diperintahkan untuk bergerak lagi mencari gasolin. Mereka pun membuat kurumaju yang kali ini terbuat dari kulkas. Cuman mereka disuruh untuk bergerak di belakang aja untuk menggunakan Boom Boom Killer lagi. Pindah lagi nih ke Sashiro dan Mira yang lagi nonton pertunjukan anjing laut. Dan setelah selesai ada perbincangan lah antara Sashiro dan Mira, yang mana ya Mira yang mulai duluan juga. Jadi dia nanya, setelah Sashiro jadi informan dan jadi Boom Boomger juga, kok dia masih punya waktu buat datang ke sini? Jadi kita dikasih tahu kalau dulu Sashiro yang lagi dalam sebuah misi, dan sepertinya misi yang cukup berat ya, sehingga ya pasti stressful banget. Di titik ini ya tentunya Sashiro perlu tempat untuk menenangkan diri dari pekerjaannya yang stressful banget. Dan di akuarium ini dia menemukan ketenangan itu dengan melihat hewan-hewan yang ada di situ kan, sehingga akuarium ini sangat penting bagi sosok Sashiro. Di tengah percakapan terdengar suara keributan dari luar ya. Dan ya itu disebabkan oleh kurumaju kulkas yang tadi. Jadi kemampuan dari kurumaju ini bisa membekukan para warga ya. Sashiro dan Mira pun langsung keluar dari akuarium. Sekaligus anggota Boom Boomger yang lain yang langsung datang ke TKP juga. Dan di saat yang bersamaan muncul juga Boom Boom Killer yang kali ini sudah mendapatkan upgrade ya. Ini memaksa Boom Boomger harus membagi dua kelompok untuk menghadapi dua musuh sekaligus. Jadi Sashiro yang menghadapi kurumaju dan 4 anggota yang lain melawan Boom Boom Killer. Awalnya sih Mira mau ngebantu Sashiro, cuman Sashiro bilang kalau Mira bakalan menghalangin doang. Terus dia juga pengen ngelindungin tempat yang emang ia pedulikan sendiri supaya ya bisa mengambil hati Boom Boom Marin juga. Dia pun memberikan Boom Boom patok kartu ke Mira. Dan akhirnya keluar lagi nih Boom Boomger Robo Police. Setelah cukup lama ya gak muncul. Pertarungan pun dimulai. Tapi Boom Boomger Robo agak kewalahan nih melawan Boom Boom Killer yang memang udah mendapatkan upgrade juga ya. Begitu pula sama Sashiro. Jadi Reizoko Guruma ini cukup tangguh juga untuk dilawan Sashiro seorang diri. Bahkan finishing yang dilakukan Sashiro pun berhasil ditahan sama perisai esnya si Reizoko Guruma ini. Boom Boomger Robo Police juga semakin kesulitan sampai Taiya dan kawan-kawan hendak mengganti formasi mereka menjadi Boom Boomger Robo Knight. Tapi mereka kalah cepat karena Boom Boom Killer langsung megangin mereka dari belakang. Sehingga ya gak bisa lepas, gak bisa bergerak. Sashiro juga malah kena serangan balik ya, sampai-sampai dia berubah kembali ke wujud manusianya. Kemudian Reizoko Guruma hendak pergi ke akuarium untuk memotong ikan-ikan yang ada di sana. Barangkali bisa menghasilkan gasolin juga. Jelas Sashiro langsung menghalangi di sini dan kena serangan lagi dalam wujud manusianya sampai tepar dia ya. Tapi dia tetap mencoba menghalangi Reizoko Guruma ini
bahkan kalau harus terbunuh sekalipun. Hal ini bikin Mira gak bisa berdiam diri dan langsung turun buat ngebantu Sashiro. Tapi gak lama, Mira juga kena serangan esnya si Reizo Koguruma ini, sampai ia juga kembali berubah ke wujud manusianya. Sashiro pun membawa Mira untuk menjauh dari pertarungan. Dan di sini Sashiro diomeli nih sama Mira. Katanya dia tuh bodoh gitu kan. Bertarung seorang diri sampai mempertaruhkan nyawanya. Jadi ya buat apa dia bertarung? Bukannya Sashiro mau melindungi apa yang disayangi gitu kan? Apa gunanya kalau dia mati? Reizo Koguruma pun nyusul dan melempar serangan es yang bahkan jauh lebih besar dari yang tadi. Tapi berhasil dihancurkan sama Sashiro. Dari perkataan Mira ini pun Sashiro akhirnya tersadar. Dia menyadari kesalahannya yang terlalu egois dan terlalu berfokus pada tujuannya sendiri. Padahal kan yang dilakuin ya sebetulnya simpel gitu kan, buat melindungi akuarium dan juga mengalahkan Kurumaju. Dan baru nih setelah belasan episode, Sashiro baru mengakui Mira sebagai bagian dari tim. Mira agak kaget ya, karena kenapa baru sekarang gitu kan, tapi it's okay lah. Dan sikap ini membuat Bum Bum Marin tergerak. Jadi bukan karena keegoisan dan arogansi Sashiro yang mau melindungi akuarium sendirian, tapi karena kerendahan hati dia untuk bekerja sama dengan orang lain. Bun Blue dan Bun Pink pun team up. Jadi dengan kerjasama dan kekompakan mereka ini, serta jurus anjing laut ya, Reizo Koguruma pun berhasil dikalahkan. Ini membuat Bum Bum Marin pun sepenuhnya terbuka pada Sashiro. Sashiro dan Mira pun buru-buru join Taiya dan kawan-kawan. Dan dengan Iron Lance yang ada di belakang tubuh Bum Bum Jerobo, mereka pun berhasil melepaskan diri. Dan digunakanlah Bum Bum Marin dan Bum Bum Safari untuk membentuk combo baru Bum Bum Jerobo, yakni Bum Bum Jerobo Monster. Dengan kombinasi baru ini, Bum Bum Jer pun berbalik unggul. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Bum Bum Killer juga sampai dibanting ya pakai rahangnya Bum Bum Jerobo Monster ini. Setelah itu dengan mudahnya Bum Bum Jerobo Monster pun melakukan finishing dan Bum Bum Killer berhasil dikalahkan. Dan trio Hashirian juga udah pasrah nih. Ibaratnya mereka udah legowo juga menerima kegagalan ini. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Bum Bum Jer. Setelah pertarungan di markas Bum Bum Jer, Sashiro memberikan bunga ke Bum Bum Marin. Tapi malah ditolak ya, dan Bum Bum Marin malah mati lagi. Episode 14 pun berakhir. Jadi episode kali ini cukup seru ya, dengan pesan moral yang juga sangat bagus ya. Mengingat ini juga tayangan untuk anak-anak kan. Kemudian seperti yang gue bilang di awal juga, kalau pembagian porsi peran utama di Bum Bum Jer ini sangat baik ya. Karena kita tahu di beberapa seri Super Sentai lebih menitik beratkan ke Ranger merahnya. Dan Bum Bum Jer sejauh ini nggak seperti itu ya. Sehingga ya dinamika ceritanya juga jadi lebih hidup dan tiap-tiap anggota bisa memiliki personality yang kuat. Dan ini sangat penting gitu. Terus juga debut dari Bum Bum Jerobo Monster juga keren banget. Cuman memang sayang ya di sini nggak banyak dibahas sama orang-orang karena memang hype-nya yang ketutup sama Rainbow Gachar yang juga baru debut di episode kemarin ya di Kamen Rider. Untuk episode berikutnya, giliran Joe Akuse nih yang akan menjadi highlight. Dan kelihatannya dia melindungi Kurumaju ya, karena dianggap sebagai Kurumaju yang baik. Jadi kita tunggu aja lah eksekusinya nanti akan seperti apa. So jadi gitu aja ya untuk video kali ini. Jangan lupa juga buat follow fanpage-nya Tontoku ya. Jadi di situ kita update info terkait tokusatsu. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media gua yang lainnya. So, thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye guys.